Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa dimanapun panjenengan semua berada, bertemu kembali dengan saya dalam ngaji dulu bareng Mas Kaji Aziz. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan jawaban dari pesan suara yang masuk ke WhatsApp saya, dikirimkan oleh Mbak Weni, salah satu aktivis dalam sebuah organisasi. Berikut adalah suara beliau. Assalamualaikum Ustadz, saya Weni, izinkan saya bertanya. Islam kan menjunjung tinggi persatuan, tapi kenapa kok dalam hukum Islam banyak perbedaan? Ada mazhab ini, ada mazhab itu. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Weni atas pertanyaannya. Semoga nanti jawaban saya bisa bermanfaat bagi semua pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu diketahui pertama kali adalah bahwa perbedaan mazhab bukan berarti sebuah perpecahan. Karena perbedaan mazhab itu terjadi dikarenakan perbedaan pandangan dalam menyikapi atau dalam proses pembuatan hukum fikih. Perlu kita ketahui bersama bahwa proses terbentuknya hukum fikih itu tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, dari dasar hukum yang sifatnya statis, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis. Kemudian yang kedua, tidak lepas dari realitas kehidupan yang sifatnya dinamis. Realitas kehidupan yang sifatnya dinamis ini terdiri dari budaya, zaman, peradaban, adat, hukum, dan sosial, dan lain sebagainya. Dari dua hal yang tidak bisa dilepaskan ini, yaitu dasar hukum yang statis dan realitas kehidupan yang dinamis, diarahkan kepada kajian tentang kaidah fikih untuk selanjutnya diijtihadi. Nah, proses ijtihad ini bukan proses yang sembarangan. Tidak semua orang bisa, karena proses ijtihad ini melibatkan keilmuan yang sangat luas. Memahami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran dan hadis, memahami makna yang terkandung di dalamnya, baik dari segi makna ataupun lafadz yang diciptakan di situ, melalui ilmu nahwu, shorof, balaghah, dan lain sebagainya. Kemudian mengetahui ilmu tentang usul fikih, tentang qawaidul fiqhiyah, dan masih banyak lagi ilmu-ilmu yang harus difahami dalam proses tersebut, termasuk memahami ilmu tafsir dan memahami mustalahul hadis. Maka setelah proses itu terjadi, maka pasti timbul perbedaan pandangan fikih, perbedaan pandangan hukum. Nah, perbedaan pandangan hukum inilah yang kemudian melahirkan perbedaan mazhab. Jadi dari proses awal sampai proses akhir, setiap ulama di bidang keilmuannya masing-masing pasti mempunyai perbedaan. Tapi perbedaan itu semuanya untuk mencarikan apa yang terbaik bagi umat ini. Jadi perbedaan mazhab bukan berarti perpecahan. Perbedaan mazhab adalah khazanah keilmuan yang luas. Maka dari situ kita bisa tahu bahwa persatuan bukan harus dengan menyatukan mazhab-mazhab. Biarkan mazhab itu seperti sedia kala, karena merupakan khazanah keilmuan yang sangat luas. Tapi persatuan adalah menyadari adanya perbedaan, namun perbedaan itu tidak membuat kita saling menyalahkan yang lain dan merasa benar diri sendiri. Dari perbedaan itu kita kemudian belajar bagaimana kita melihat sisi persamaannya sebagai umat Islam, bukan melihat perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.